Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, di video pertama kali ini saya akan berbagi pengalaman magang di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Posisinya itu di Kalimantan Tengah. Awal mulanya itu saya cari lowongan kerja di Instagram. Ketemu nih lowongan magang mandor kerani, mandor rawat, mandor buah. Merasa tertarik? Oke lah, saya mulai melamar. Terus sebulan kemudian saya dapat WA dari HRD-nya ataupun tim rekrutmen dari perusahaan tersebut bahwa saya lolos seleksi administrasi. Untuk mengikuti tes wawancara, jadi singkat cerita ini saya lolos wawancara kan. Habis itu katanya mau diberangkatkan bulan Oktober. Pas bulan Oktobernya saya berangkat ke Kalimantan Tengah. Posisi saya itu di Kalimantan Barat, diberangkatkan langsung ke Kalimantan Tengah menggunakan travel. Kalau masalah biaya, ongkos semuanya perusahaan yang nanggung. Perjalanannya itu sampai 2 hari kalau nggak salah. Saya tiba di perusahaan itu jam 10 malam. Oke. Pas sampai di sana, jadi kami ada 16 orang ini langsung mengisi formulir untuk pelatihan mental fisik besok paginya. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau magang itu hari pertama itu kita ada pembinaan mental fisik. Yang melatih itu kalau saya kemarin itu dari Angkatan TNI ada 3 orang. Jadi pas malam itu kita nih dikasih formulir yang bermatrai gitu. Intinya itu kan kalau ada apa-apa nanti itu kan perusahaan tidak bertanggung jawab ataupun sudah maksudnya sudah ada kesepakatan dari kita sendiri gitu. Oke, pas paginya itu tiba-tiba subuh-subuh jam 4 langsung digedor-gedor kamar kita itu. Langsung disuruh keluar, disuruh langsung siap-siap mau pembinaan mental fisik. Jadi kita keluar nih semua tuh kan, tidak sempat cuci muka, tidak sempat apa-apa, itu langsung pergi, disuruh langsung baris-baris gitu kan, langsung dibentak-bentak gitu. Jadi kalau yang mereka yang mentalnya agak kurang mungkin nangis-nangis di situ kali. Biasa kalau TNI yang udah melatih ya sesuai pelatihan TNI biasanya. Habis itu kita disuruh jam 5 itu habis sholat
disuruh baris-baris. Habis berbaris-baris itu disuruh pemanasan dulu. Awal-awal pemanasan, nah, mulai itu. Habis itu disuruh guling-guling lah, disuruh balik sini, jongkar sini. Aduh, nggak ngerti lah saya waktu itu kan. Pas guling-guling tuh rasanya pusing sekali. Rasanya, aduh, bumi ini berputar rasanya di mata itu rasanya. Sampai muntah-muntah. Itu pun ndak, TNI-nya tuh ndak peduli katanya. Disuruh guling terus. Saya ini langsung kaget. Aduh, kok sekeras ini ya mental fisiknya, kata saya. Dalam hati saya itu rasanya, aduh, kok rasanya saya ini tidak mampu. Soalnya kan seumur hidup memang belum pernah digituin. Seumur-umur tuh memang belum pernah. Jadi kita tuh seharian full itu disuruh berjalan kira-kira itu ada 12 kilometer kalau nggak salah. Itu bukan enak, jalannya berkerikil, becek, hujan lah. Terus tempatnya itu perbukitan kan. Disuruh guling-guling lagi di sana, disuruh merayap, habis itu disuruh milih brondolan, pakai disimpan di tas, disuruh gendong. Kalau sudah ada tanjakan gitu, kita disuruh merayap sampai ke atas. Habis itu kalau ada lumpur, kita disuruh guling-guling di lumpurnya. Kalau kita telat, dipukul, ya gimana TNI diajari mental fisik, ya gitulah. Mulai itu rasanya saya, aduh, ndak kuat rasanya, mau berhenti rasanya. Pokoknya mental fisiknya itu sampai jam 12 malam. Pas kejadian jam 12 malam itu kan tambah keras lagi itunya. Pembinaan mental fisik. Disuruh ngerayap lagi, disuruh guling-guling lagi di parit yang banyak, yang bekas-bekas comberan, bekas-bekas kotoran, apalah gitu kan. Pokoknya nggak enak sama sekali lah gitu kan. Sampai ada yang kesurupan kawan saya waktu itu. Aduh, kata saya ini, kok sampai seberat ini mental fisiknya ya, kata saya kan. Saya bilang sama pelatihnya itu, aduh, kalau macam ini rasanya saya mau berhenti aja lah, kata saya kan. Saya tidak mampu katanya kalau udah mental fisik macam ini. Jadi kebesoknya itu pas hari keduanya itu kita langsung ada materi. Jadi kita diajarkan gimana caranya manen, gimana buah yang masak itu macam mana, cara nyemprot, cara nebas, itu gimana perawatan kelapa sawit, itulah pokoknya. Selama 1 minggu itu seharinya materi semuanya. Pas habis itu selesai 1 minggu, kita diberi tahu pengumuman gitulah pokoknya, bahwa kita tuh mau ditempatkan perusahaan yang mana yang butuh. Itu kan pas waktu itu perusahaan saya itu ada 4, jadi grup gitu ada 4. Jadi saya ditempatkan daerah Sampit waktu itu. Katanya saya ditempatkan daerah Sampit, perusahaan yang masih baru rintis. Jadi dikasih tahu tuh di sana itu katanya sinyal HP-nya itu katanya susah, mau internetan juga susah, hutan katanya.
terus tepi sungai sering-sering banjir katanya. Nah, mulai itulah saya berpikir, saya rasanya ini memang nggak bisa lanjut lah. Saya nggak bakalan betah. Jadi saya kasih tahu sama pelatih sana itu bahwa saya mau berhenti, saya mau mengundurkan diri. Oke teman-teman, jadi saran saya itu, kalau kalian memang benar-benar mau niat kerja di perkebunan sawit, pertama tuh harus yang disiapkan tuh mental dulu. Soalnya di sana itu kan keras, jauh dari perkotaan. Sinyal di sana itu susah. Terus hidup di kebun itu pasti, aduh, gimana ya, namanya juga di hutan kan, beda sama perkotaan. Jadi untuk kalian yang mau niat kerja di sana, memang betul diniat-niatkan. Soalnya pelatihan mental fisiknya itu lumayan keras. Jadi kalau kalian memang nggak siap mental, nggak kuat fisik, saran saya itu janganlah gitu kan. Ya memang sih gajinya di sana itu juga lumayan lumayan lah, lumayan tinggi. Jadi saran saya kalau memang kalian nggak sanggup seperti saya, mending tidak usah lah. Kalau kata saya mending tidak usah. Kecuali yang memang sudah berpengalaman jadi mandor 1 tahun nggak atau 2 tahun, itu nggak ada pembinaan mental fisik. Jadi langsung kerja gitu. Terus yang lebih parah lagi ini, kalau yang dari mandor mau jadi asisten itu pembinaan mental fisiknya itu lebih parah. Kalau yang mandor itu kan, yang magang mandor cuman 1 hari. Kalau yang untuk pembinaan asisten itu 1 minggu bayangkan. Aduh, nggak tahu lah. Kalau saya ini mikirnya pasti nggak sanggup. Jadi saya sarankan kalau kalian memang tidak terlalu niat, saran saya tuh jangan. Oke, eh, inilah pengalaman pribadi saya pas magang. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.